Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai kemerdekaan Indonesia bersama Ayahanda Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan tadi sangat banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Prof. Dadang kepada kita semua, bagaimana kita harus bisa merasakan makna dari atau arti dari kemerdekaan itu sendiri. Tentunya juga jangan lupa harus mengedepankan juga tadi 4 landasan yang disampaikan Prof. Dadang Kahmat. Prof, dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang sudah 77 tahun, apakah juga bisa disebutkan kemerdekaan atau perjuangan dari kemerdekaan Muhammadiyah, Prof? Ya, sebetulnya perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sudah dimulai sejak sebelum Muhammadiyah ada ya. Tetapi setelah Muhammadiyah ada, itu tambah mengkristal karena kesadaran kita akan nasib masyarakat, nasib rakyat dan bangsa itu cukup tinggi. Sehingga kita, bangsa Indonesia ini atau Muhammadiyah ini sejak berdirinya berusaha seperti saya katakan tadi untuk bagaimana Indonesia ini bisa, rakyat kita itu bisa terbebas dari keterpurukan baik secara politik, ekonomi, dan pendidikan dan semua hal. Sehingga Muhammadiyah sejak awal seperti itu, dan pahlawan-pahlawan seperti Jenderal Sudirman kan sangat fenomenal ya. Beliau adalah salah seorang jenderal besar TNI yang sampai hari ini diakui, dan beliau adalah betul-betul kader Muhammadiyah dari HW ya, Hizbul Wathan yang dulu menjadi guru di Cilacap, guru Muhammadiyah. Jadi mereka mengakui sampai hari ini pun. Dan banyak lagi jenderal-jenderal, tokoh-tokoh termasuk Pak Soeharto ya, termasuk Soekarno, itu kan adalah orang-orang kader Muhammadiyah. Soekarno sering bicara bahwa aku adalah kader Muhammadiyah ya, termasuk penjahit bendera kemerdekaan itu Ibu Fatmawati juga kader Asiatul Aisyah dari Bengkulu yang istrinya Pak Karno itu. Jadi sejarah Indonesia itu memang kalau mau gitu kita mengklaim ya perjuangan Muhammadiyah itu sangat besar. Pengorbanan kita sangat besar. Tetapi kan kita tidak seperti itu. Kita tetap berprinsip tadi semua orang mempunyai andil dalam kemerdekaan Indonesia ya. Jadi siapapun ya kita akui lah, kita bukan sendiri karena tidak bisa kita sendiri itu berjuang. Ya kalau sendiri namanya sendiri itu. Maka perlulah persatuan dan kesatuan untuk menghadapi segala, termasuk sekarang. Kalau sekarang dibiarkan orang saling saling mendiskriminasi, saling membuli, saling menghina, terjadilah perpecahan bangsa ini, ya alamat kita tidak akan jaya. Ya. Intervensi asing makan kuat seperti sekarang kan, karena orang rakus, orang ingin kaya ya secara fisikal gitu ya, sehingga mereka melupakan kepentingan nasionalisme itu. Wah, mereka kekayaannya ribuan triliun, sedangkan ada rakyat kita kan yang orang-orang yang tidak bisa makan, minum. Kalau mereka punya nasionalisme pasti kekayaan mereka pun kan akan dibagi seperti halnya di luar negeri kan. Yang punya Microsoft itu mendermakan hartanya berapa puluh persen gitu untuk itu, termasuk yang punya Facebook yang itu. Mereka lebih lebih aware terhadap penderitaan orang. Kenapa di sini kok enggak ya? Mereka mengumpulkan uang yang terus-terusan dan mereka tidak tidak pernah terdengar mereka mengeluarkan pertolongan pada rakyat. Padahal kalau mereka mau ya dari 1.000 triliun itu ya disisihkan 10 triliun untuk Masya Allah, sangat penyediaan barang atau makanan ya, untuk rakyat kan bisa, atau untuk beasiswa. Tidak ada, mereka kabur aja kemarin yang 78 triliun kabur ke Singapura, kabur kemana. Karena mereka tidak punya nasionalisme. Oleh karena itu ya cukup disayangkan ya, harta kekayaan bangsa ini dikuasai oleh orang-orang yang tadi tidak punya rasa tanggung jawab pada bangsa ini. Sehingga mereka kabur ke Singapura,
Ada ya kau yang kemarin ketangkap itu kan 78 triliun itu mereka bawa uangnya itu. Tidak ada rasa nasionalismenya ya Prof. Itu kan menyakitkan hati. Dan itu banyak. Yang mereka itu calon-calon yang tadi ya, yang tidak mereka concern terhadap penderitaan bangsa. Yang seperti saya katakan tadi, coba harga minyak saja, minyak goreng dari 24.000 ke 48.000 kan, itu sampai 2 kali lipat ya. Tujuannya kan untuk meraup gitu dari rakyat, bukan menolong rakyat sedang susah. Nah, itu salah satu menurut saya perlu ada kesadaran semua terhadap tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini. Supaya negara ini adil makmur itu tercapai. Jangan sampai the rich the richer, the poor poorer. Orang kaya makin kaya, orang miskin makin habis. Baik, Prof. Dan dalam Islam itu tidak bisa begitu. Baik, Prof. Ada bagian-bagian orang miskin yang harus kita perhatikan. Termasuk di Muhammadiyah kan ada pemberdayaan masyarakat, ada lajismu, ada MCCC, ada Muhammadiyah Disaster. Itu semua adalah untuk kepedulian terhadap orang-orang miskin. Termasuk MPKU, MPKS itu kepedulian terhadap orang-orang miskin yang kecil. Tetapi sayangnya kan kita tidak kaya seperti mereka. Jadi memang harus mengingat kembali landasan tadi ya Prof ya, tentang kemanusiaan, persaudaraan dan juga kebersamaan. Bagaimana ya kita bisa merasakan bersama-sama arti dari merdeka itu sendiri ya Prof. Prof, kalau dari untuk memaknai kemerdekaan Indonesia sendiri, Prof, apakah juga boleh kita menikmatinya dengan cara euforia, dengan lomba-lomba sesuai tradisi di Indonesia, Prof? Ya boleh saja kalau untuk memancing rasa nasionalisme kita, boleh saja. Mengingatkan kembali, kan kemeriahan itu hakikat manusiawi ya. Di seluruh dunia juga kalau itu ada kemeriahan, ada hari Lebaran, ada hari Natal, ada hari-hari yang memang itu, ini hari kemerdekaan. Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Cuma jangan sampai merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, termasuk memamerkan kekayaan yang orang lain di atas penderitaan orang lain. Gitu. Nah, ini 17 Agustus itu dia pakai jet pribadi kemana, orang lain tidak makan kayak begitu. Justru berbanding terbalik dari kemerdekaan Indonesia sendiri itu ya. Semuanya harus punya kesadaran, inilah bangsa bersama. Marilah kita sama-sama wujudkan negara Indonesia yang merdeka, adil, makmur. Ya, kalaupun punya uang ya jangan terlalu koret, terlalu ini. Lalu kita kasih, menjadikan orang lain juga menikmati. Saling berbagi ya Prof ya. Ya. Siap. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya tadi Prof. Barangkali perbincangan kita sangat menarik sekali Prof mengenai kemerdekaan Indonesia tadi. Sudah beberapa pesan begitu atau penjelasan yang Prof sampaikan kepada kita, namun Prof juga bisa menyampaikan pesan begitu Prof kepada para pemirsa di rumah, kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada pemerintah Prof mengenai kemerdekaan Indonesia. Silakan Prof. Ya, saya kira pesannya kita bersyukur pada Allah atas kemerdekaan ini. Marilah isi bersama dengan semua berkorban ya. Baik tenaga, pikiran, harta untuk kemajuan bangsa, sehingga bangsa ini terasa adil, makmur, gemah ripah, loh jinawi, seperti yang dicita-citakan oleh orang-orang yang dulu mendirikan negara ini. Itu saja. Baik Prof, tentunya juga tadi
bagaimana kita harus terus menjunjung dan mengingat 4 landasan yang Prof sampaikan ya Prof ya. Prof, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya pada hari ini. Semoga apa yang Prof Dadang sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMO yang pada kesempatan kali ini kita tadi membahas mengenai kemerdekaan Indonesia, dan tentu sangat banyak sekali pesan yang harus kita ambil dan bisa kita lakukan ke depannya agar Indonesia semakin lebih makmur dan lebih maju lagi. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di catatan akhir pekan TVMO selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi